Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bertemu sama saya Pak Irawansa, SIP, MIP, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen publik. Saya dosen ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawarea. Alhamdulillah dipercaya mengambil mata kuliah ini. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dapat memahami materi mata kuliah pengantar manajemen publik. Ya, teman-teman, saya mengharapkan di mata kuliah ini kita sama-sama mendalami, sama-sama belajar bersama bahwa tidak semua apa yang saya sampaikan juga 100% benar. Mungkin ada hal-hal terbaru dari teman-teman mahasiswa juga kita bisa diskusikan. Dia materinya apa pengantar manajemen publik itu. Tapi sebelum kita masuk ke mata kuliah ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bagaimana kontrak belajar kita selama 14 kali pertemuan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kesepakatan bersama antara saya selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman mahasiswa sebagai penerima ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa memahami paradigma konsep manajemen pelayanan publik, serta fungsi birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta dapat membuat referensi tentang good government to good governance pada lingkungan atau daerah tempat tinggal teman masing-masing. Artinya bahwa mahasiswa juga bisa menjadi agen of control, of social, of perubahan, change perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisis kajian-kajian terkait dengan teknologi terbaru, aplikasi terbaru, bagaimana tentang good customer service dalam mewujudkan kualitas pelayanan di tingkat manajerial dan operasional. Artinya bahwa mahasiswa dengan ilmu mata kuliah ini dapat memberikan perubahan bagi tempat teman-teman bekerja ataupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, tidak kalah penting yang diharapkan dari luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa menjadi pihak ketiga dalam menyediakan jasa kepada pemerintah melalui lembaga-lembaga yang dibuat sendiri oleh mahasiswa sebagai konsultan publik. Artinya bahwa lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini juga bisa berkontribusi banyak, bisa memberikan andil bagi pemerintah maupun masyarakat ketika membuat lembaga kajian sendiri yang nantinya bisa ditawarkan oleh pemerintah sebagai solusi yang dihadapi, sebagai solusi permasalahan yang terjadi di tengah pemerintah maupun di tengah masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kontrak belajar, teman-teman. Nah, kontrak belajar ini ada beberapa poin, diantaranya yang pertama, selama masa pandemi kita menggunakan media daring melalui Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini saya akan membuatnya terlebih dahulu, nanti saya bisa meng-share, membagikan dalam grup WA kelas yang tentunya nanti teman-teman bisa mengikutinya karena ini proses perkuliahan kita selama masa pandemi juga mewajibkan untuk melakukan daring. Selanjutnya, 5 menit sebelum memulai perkuliahan, nah diharapkan teman-teman mahasiswa sudah masuk dalam Zoom perkuliahan yang telah disediakan. Artinya bahwa tentu 5 menit sebelum kita mulai perkuliahan, terutama adalah berpakaian yang santun, teman-teman dalam proses mengikuti daring perkuliahan. Yang kedua adalah memastikan bahwa
kamera juga terpasang aktif tanpa ada gangguan, tanpa ada sinyal gangguan, bahwa materi yang disampaikan nantinya tentu materi secara kolektif yang bisa diterima oleh mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa selama perkuliahan Zoom diwajibkan mengaktifkan kamera. Nah, terus yang keempat, mahasiswa diharapkan aktif selama proses perkuliahan. Aktifnya adalah bahwa ada hal-hal yang kiranya teman-teman kurang bisa memahami, teman-teman juga bisa menyampaikan lewat Zoom meeting, atau malu untuk disampaikan melalui Zoom meeting juga, nanti teman-teman bisa kirimkan di dalam WA kelas Google Classroom, nanti bisa diberikan pertanyaan. Nanti saya akan menjelaskan, mengulas kembali materi-materi yang teman-teman belum paham. Nah, selanjutnya tugas untuk mahasiswa di akhir perkuliahan itu teman-teman bisa mengirimkan melalui email saya irawancaparera13@gmail.com atau membagikan link video YouTube dari tugas yang telah dikerjakan. Nah, link YouTube ini, video YouTube ini nanti bisa dikirim lewat WA group kelas, nanti biar saya memeriksa. Oke. Nah, itu kontrak belajar. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas dalam mata kuliah pengantar manajemen publik? Nah, apa saja? Yang pertama adalah bagaimana mengetahui konsep manajemen publik, definisi administrasi publik, dan pelayanan publik. Selanjutnya adalah ruang lingkup pendekatan politik dalam pelayanan publik, kebijakan publik, dan operasional publik. Artinya bahwa pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik juga harus terbuka dan juga harus privat. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara rinci ruang apa saja yang bisa dilakukan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah pengantar manajemen publik lama atau manajemen publik baru. Nah, kita akan menjelaskan nanti tentang old manajemen lama atau manajemen baru atau dikenal dengan new public management atau lama dengan OPAL, model manajemen lamanya, old management. Nah, selanjutnya di mata kuliah ini juga membahas organisasi penyedia layanan. Nah, ini kita sudah berada di pihak ketiga yang banyak organisasi sebagai mitra pemerintah. Nah, dalam hal ini juga pemerintah diminta peran aktif dalam persoalan nilai dalam pelayanan. Selanjutnya, dalam materi kuliah ini juga kita akan membahas tentang strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, yang terakhir adalah pelayanan publik dalam menerapkan good governance. Oke, teman-teman, kita sekarang mulai memasuki mata kuliah ini. Apa itu sektor publik? Sektor publik merupakan bagian dari perekonomian nasional yang dikendalikan oleh pemerintah. Artinya bahwa pemerintah memiliki peran penuh, maka oleh karena itu pemerintah memiliki power juga diharapkan untuk didorong untuk mampu membangun perekonomian nasional, sehingga peran pemerintah sangat benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terus selanjutnya adalah bagian dari perekonomian berkaitan dengan pemberian atau penyerahan jasa pemerintah kepada publik. Selanjutnya adalah komposisi sektor publik, keamanan, polisi, militer, jalan umum, transportasi umum, listrik, pendidikan, kesehatan. Artinya bahwa tidak ada organisasi di tengah masyarakat atau lembaga pemerintah yang tidak membutuhkan manajemen publik. Oke, selanjutnya manajemen publik juga membahas tentang fungsi strategi, fungsi pengelolaan komponen internal, fungsi pengelolaan keadaan eksternal. Nah, di sini ada fungsi strategi. Apa itu fungsi strategi? Nah, dia akan bahas tentukan orientasi dan prioritas organisasi, merumuskan rencana operasional, fungsi pengelolaan komponen internal,
Nah, dia akan membahas tentang penyusunan kepegawaian. Nah, di sini akan membahas tentang SDM seorang pegawai, atau kenal dengan istilah Drama and Phrase, menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya adalah pengembangan sistem kepribadian pegawai. Ada kontrol perilaku. Oke. Selanjutnya adalah fungsi pengelolaan keadaan eksternal. Di sini ada kewenangan bersama, hubungan dengan organisasi independen di luar pemerintah, hubungan dengan pers dan masyarakat. Oke teman-teman, manajemen publik juga dia membahas 4 klaster kompetensi manajemen. Pertama adalah klaster yang menunjukkan orientasi esensi, tindakan proaktif, kepedulian terhadap dampak, dan penggunaan diagnosis terhadap konsep-konsep yang telah dibuatkan. Kedua adalah klaster pengarahan terhadap bawahan, kekuasaan unilateral ya. Nah, terus pengembangan yang lain dan spontanitas. Selanjutnya adalah klaster manajemen sumber daya manusia, yang artinya adalah objektivitas penilaian dalam sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan. Nah, terakhir ada klaster pimpinan. Ternyata penting dalam sebuah manajemen publik memiliki klaster pimpinan untuk memberikan rasa percaya diri, konseptual, pemikiran yang logis, penggunaan presentasi lisan yang nanti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, manajemen publik itu sebenarnya tidak bisa lepas dari paradigma perubahan yang baru, maka dia bukan juga analisis kebijakan ataupun administrasi publik baru, melainkan manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rasional instrumental pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Nah, selanjutnya dia juga suatu studi interdisiplin dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi-fungsi manajemen. Ada planning, ada organizing, controlling, SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Nah, komponen ini dia sangat berkaitan erat yang tidak bisa melepas satu sama lain. Nah, manajemen publik kali ini dia akan melihat bagaimana hubungannya dengan kebijakan publik yang seringkali terjadi tumpang tindih. Maka manajemen publik dia lebih fokus pada proses menggerakkan SDM dan sumber daya non manusia sesuai dengan perintah kebijakan publik. Segala hal yang diperhatikan seperti fleksibilitas, penataan organisasi, identifikasi, pelayanan dan proses demokratis, serta standar etika dan kinerja yang tinggi dari pejabat kunci, artinya yang memiliki kewenangan tentunya dalam hal ini, serta investasi pemerintah yang lebih besar di bidang pendidikan, pelatihan eksekutif, dan manajemen. Nah, inilah prinsip-prinsip manajemen secara dasar ya teman-teman. Di sini kita mengetahui bagaimana pola siklus yang saling membutuhkan dari planning, organizing, steering, directing, koordinator, reporting, dan budgeting. Artinya siklus ini sangat berkaitan erat satu sama lain. Nah, saya pada beberapa waktu lalu terkait dengan mata kuliah ini juga membuat seminar online di tengah pandemi bagaimana manajemen sektor publik benar-benar berjalan di tengah pandemi. Lalu saya mengadakan, ini contoh ya teman-teman, tata kelola penanganan COVID-19 di desa. Apakah benar desa ini mampu dengan segala SDM yang ada, dengan anggaran yang ada, nah dengan regulasi yang benar-benar belum siap, dia mampu tidak mengelola manajemen sektor publiknya dalam menangani COVID-19. Nah inilah contoh, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Artinya ilmu ini sangat penting untuk masyarakat, untuk diri kita maupun untuk pemerintah. Oke, sebagai penutup teman-teman. Nah, sebelum saya menutup ini, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh. Saya menunggu pertanyaan balik. Ada yang belum paham, boleh. Nanti saya akan menjelaskan dan mengulas kembali tentang materi yang ada. Oke, sebagai penutup teman-teman, di sini ada tugas untuk minggu ini.
teman-teman mencari artikel atau jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen publik. Selanjutnya, hasil dari tugas kita diskusikan kembali minggu depan, yang tentunya ilmu ini harus berkesinambungan materinya supaya kita memahami benar ilmu ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, bagi mahasiswa yang masih belum paham, bisa chat lewat grup WhatsApp kelas atau ke email saya irawansaparera13@gmail.com. Oke teman-teman, mudahan materi ini yang saya sampaikan sangat berguna bagi teman-teman. Tentunya saya mengharapkan materi kuliah ini bermanfaat bagi teman-teman yang kiranya nanti referensi dari mata kuliah ini dapat mempengaruhi kebijakan yang ada, dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang tentunya bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun daerah tempat kita tinggal masing-masing. Nah, apalagi di tengah pandemi ini, sangat kita butuhkan nih bagaimana pengelolaan manajemen publik, birokrasi kita yang siap menghadapi tantangan. Siapa tahu ke depan juga ada tantangan yang lain dihadapi oleh negara, setidaknya konsep-konsep itu harus siap. Konsep-konsep, ide gagasan, inovasi di tengah pandemi, di tengah masalah yang lain, misalnya di tengah gempa yang terjadi di Indonesia, sekarang kan sering terjadi gempa, maka tentu manajemen publik ini sangat dibutuhkan. Oke, sebelum saya mengakhiri ini, teman-teman, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan sangat berguna bagi teman-teman. Sekian dari saya, Pak Irawansa, SIP MIP. Mudahan ilmunya sangat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.